siswa ini Bu, ini persoalan tugasnya ini Bu. Karena persoalan tugasnya ya Pak. iya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan dulu masalahnya seperti apa, mungkin lebih detail supaya kita bisa saling sharing Pak. Masalahnya tentang apa? Ini siswa Bu, kemarin udah 1 minggu lalu saya kasih tugas. Terus ya, kemarin deadline-nya. Ya. Terus saya menagih. Ternyata ada beberapa siswa itu selama pekerjaan tugas dia merasa bahwa telah mengerjakannya. Ya. Jadi saya buka catatan saya, tersebut siswa itu ada sekitar 3 orang. Dia mengaku bahwa dia telah kerjakan tugas tersebut. Terus saya bilang, bagaimana bisa kamu kerjakan tugas ini sedangkan di daftar nilai saya itu belum ada nilainya. Iya Bu, begitu. Nah, nilainya Bu. Jadi saya bingung ini. Siswa. Iya. Lalu bagaimana begitu Pak masalahnya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan misalnya respon dari atau siswa ini, bagaimana Bapak melihat permasalahan ini? Siswanya juga pertamanya dia mengaku bahwa sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi iya seperti itu bilang. Jadi supaya tidak terjadi persoalan ke depannya, saya kemudian menanyakan kepada siswa tentang tugas yang sebenarnya telah dikerjakan. Jadi masalah itu ya Pak. Kalau begitu, mungkin saya bisa tanyakan kembali, selama ini apa yang Bapak lakukan ketika misalnya proses pengumpulan tugas itu untuk melengkapinya? Ya, karena saya menunggu selama 1 minggu itu. Jadi pas kemarin deadline-nya saya sebut ada yang tidak mengerjakan tugasnya, itulah yang siswa yang tadi bahwa saya telah menyelesaikan, dia mengaku bahwa pekerjaan itu tidak diselesaikan. Ya, begini Pak, ini kan pasti bukan masalah yang pertama ya Pak, mungkin sudah ada beberapa ya tentang masalah begini toh. Jadi misalnya seperti ini, untuk solusinya itu kira-kira dari masalah yang Bapak hadapi, adakah yang sebelumnya atau mungkin melihat dari teman Bapak di sekolah, solusi ketika misalnya anaknya ini tidak tepat waktu atau sering terlambat mengumpulkan tugas? Oh iya Bu, iya. Saya kemarin lihat itu teman itu, dia panggil yang siswa yang belum kumpul tugas dan merasa lalu dia memeriksa pekerjaannya. Apakah benar-benar dia menyelesaikan pekerjaan itu atau belum. Kalaupun dia belum kerjakan atau tidak ada bukti bahwa dia telah menyelesaikannya, guru tersebut itu menyuruh untuk kerjakan kembali tugasnya. Ya, seperti itu yang saya lihat teman-teman. Ya, sebenarnya Pak itu sudah bagus, artinya kayak memberikan lagi kesempatan terhadap siswa yang bermasalah. Nah, jadi mungkin lebih kayak diterapkan kembali lagi, mungkin dicari solusinya. Ini kan tadi yang Bapak lihat itu memberikan kesempatan. Mungkin ada lagi solusi supaya ini di-mix antara solusi yang Bapak lihat di lingkungan teman Bapak dengan mungkin Bapak punya solusi lain supaya anak ini ketika mengerjakan tugas itu tidak sering terlambat atau tepat waktu, Pak. Iya, Bu. Jadi untuk tugas ke depannya, ini beberapa anak ini yang selalu mengaku bahwa tugasnya telah selesai. Saya akan pantau baik-baik ini anak ini. Supaya mereka tidak melakukan hal tersebut. Artinya mereka akan mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktunya. Ya. Terus kalau berkaitan dengan tugas yang pernah terlambat,
yang tidak sempat mereka kerjakan, saya akan menggantinya mungkin supaya mereka tidak terbebani. Jadi saya akan mengganti pekerjaan yang bagaimana mereka anggap mudah lah menurut mereka. Seperti itu Bu, yang saya mungkin bisa kasihkan kepada anak-anak. Ya. Oh iya ya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika misalnya sudah melakukan sharing terhadap masalah Bapak? Perasaannya seperti apa? Wah, saya senang sekali Bu. Saya tadi awalnya bingung masuk di ruangan tadi Bu. Setelah ada apa namanya, saya menyampaikan unek saya dan saya juga bisa mengambil kesimpulan dari pembicara ini. Saya akan menerapkannya hasil pemikiran saya itu Bu, sesuai dengan apa yang dilakukan teman-teman rekan guru lain, lalu saya kembangkan. Seperti itu mungkin Bu Di. Oh ya seperti itu Pak. Jadi saya menarik kesimpulan ini bahwa setelah Bapak melakukan sharing dengan teman yang lain, kemudian melihat kondisi permasalahan ini, ya saya rasa itu sudah bagus Pak. Artinya bukan hanya ide-ide yang didapat dari teman sejawat, tapi mungkin kayak misalnya kita punya ide tersendiri ketika ingin memberikan solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi seperti itu. Iya. Jadi saya bagaimana Bu? Nanti ya, saya dari kesimpulannya itu saya bisa menangkap seperti ini dari apa yang sudah disampaikan. Nah, rencana Bapak selanjutnya seperti apa? Ini kan perlu yang namanya rencana agar bisa terrealisasi dan terstruktur, Pak. Rencana selanjutnya seperti apa? Ya, melaksanakan yang tadi Bu, yang hasil pembicaraannya, dan mungkin saya datang sini lagi Bu Di. Iya. Oh, iya. Bisa datang di sini lagi. Iya, nanti saling sharing. Jangan datang lagi kamu cerita masalah yang tadi. Semoga aman lah ini persoalan. Iya, Pak. Bercerita kembali bagaimana proses belajar atau lingkungan sekolah Bapak. Bisa. Angka Bapak ini yang sudah diambil, ini itu sudah cukup bagus Pak. Artinya ini kan namanya ada proses. Artinya kita bisa tidak 100% langsung mengiyakan, tapi ada namanya proses yang harus dilalui. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, kemudian dari solusi-solusi yang Bapak tawarkan sendiri itu, saya rasa itu sudah bagus Pak. Iya. Oke Pak Budi, nanti saya datang sini lagi jalan-jalan Budi, nanti yang saya mau curhat lagi. Iya. Dengan permasalahan mungkin setelah ini ada lagi yang ide-ide terbarunya supaya Bapak bisa lebih misalnya menguasai ketika ada ide-ide dari teman atau mungkin lah ya bisa kita manfaatkan sosial media Pak seperti itu. Saya rasa itu bagus Pak, waktunya mungkin bisa diatur ketika Bapak ini sudah berhasil melakukan praktik baiknya Bapak. Mungkin bisa saling sharing dengan teman-teman di sekolah. Iya, terima kasih Pak Den. Saya permisi. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih sama Pak. Ya. Iya, sorry tadi saya ternyata mengganggu tadi itu ada teman tadi. Ya kita lanjut di Pamsa saya lagi. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Pak ada waktu tak sebentar, saya mau cerita-cerita sedikit ini. Silakan dulu Pak. Saya lagi santai nih, lagi. Oh iya. Sosial ini. Iya. Pak itu permasalahan yang sebelumnya saya ungkapkan tentang pembelajaran praktiknya anak-anak. Kita kan ini pelajaran kejuruan Pak, mau tidak mau tentu kita butuhkan pelajaran praktik, yaitu menggunakan peralatan. Sementara sekarang itu di lab di belakang, di lab komputer itu Pak tinggal sedikit sekali komputer yang bisa berfungsi. Dulu kan ada 40 di situ. Sekarang 25 sudah rusak Pak. Tinggal 15 yang bisa dipakai. Sementara kan siswa kita ini 36. Tidak cukup nih mau praktek ini. Saya lihat itu mereka
Itu yang tidak dapat komputer Pak, hanya tinggal main game saja, main game apa, tidak memperhatikan ini. Akhirnya tidak banyak itu dia bisa tahu. Itu saya mau cerita-cerita tadi gitu, mungkin ada solusi Pak yang bisa diambil. Oh iya. Berapa jumlah siswa Pak itu? 36 Pak. 36 itu yang kelas 10 DKV itu kan Pak 36. Ini kan 10 DKV juga dia belum terlalu tahu, belum, artinya dasarnya itu harus diperkuat. Nah ini sementara komputer kita tadi tinggal Pak, tinggal 15 itu yang bagus. 25 sudah rusak. Oh begitu deh. Berapa lama maksudnya Pak itu waktunya kalau jam pembelajaran tak lama gitu kira-kira Pak? Oh lama, pelajaran saya itu Pak 8 jam per hari. Jadi dari awal sampai jam terakhir itu sampai jam terakhir. Tunggu dulu dipotong dulu sedikit supaya tidak terlalu mengganggu teman. Saya masih suara apa Mas Di? Nonaktifkan gitu dulu apa Mas Di? Tidak masuk juga kalau ngasih pada tadi jam begitu. Tapi Pak Mas Di masuki di room kecil. Suara tak? Terima kasih. Ya, saya lanjut. Suara tadi. Dia lagi masuk suara aja. Oke, jadi kita lanjut Pak. Iya. Ya, nanti Pak. Itu tadi Pak itu. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Masuk kipas semuanya. Pandi, suara tak lagi yang masuk. Lupa nonaktifkan. Baik, kita lanjut Pak. Iya di Segeri, dia nunya saudara. Suara tak lagi masuk Bu Mida. Iya. Baik, mohon maaf Pak Amsa. Jadi itu tadi Pak Amsa, bagaimana bagaimana kira-kira solusinya itu Pak? Ya, itu Pak. Ya, menurut Pak ini kan tadi itu ada jam tak banyak sekali. Iya, betul. Terus jumlah komputer juga berapa ya? Nggak sampai milah. Iya, nggak sampai. Menurut saya itu bagaimana? Bisakah itu dipergunakan seefektifnya itu komputer kan dengan jumlah jam seperti itu? Sebetulnya bisa Pak. Saya pernah coba aku kelompokkan Pak toh. Ini kan kalau 15, 36, anggaplah ada yang 2 orang satu komputer, ada yang 3 orang. Tapi saya lihat itu ternyata yang berdua itu tas satu dia aktif, yang satu itu tidak aktif. Saya juga mau coba mungkin bagus itu kira-kira Pak nih. Coba saya konfirmasi duluan ini. Maksudnya ya saya bagi 2. Anggaplah misalnya duluan itu masuk 15 orang. Kemudian yang 15 ini atau 17 ini belajar dulu teori. Iya. Bisa kira-kira begitu Pak supaya tidak mengganggu. Maksudnya saya cuma takut ditegur, kenapa nih anggotanya Pak Jayadi ini lari-lari nih. Iya. Bagus itu Pak, bisa dicoba itu. Iya. Artinya saya tetap awasi itu yang 15 itu. Maksudnya yang 15 kali ini praktek ini saya dampingi. Terus yang 15 itu ya saya tetap ini, maksudnya ada modul yang dia harus baca. Saya nanti asesmen dulu sebelum masuk ke ruangan. Bisa begitu kapan Pak Di? Iya, bisa sekali itu. Artinya kan tujuan pembelajaran kita tercapai. Iya. Saya mau seperti itu. Iya. Saya tadi saya sampaikan duluan Pak tuh, saya bilang jangan sampai nanti nih Pak Kepala ini bilang, kenapa ini anggotanya ini belajar baru ada yang berkeliaran. Jadi ini saya sampaikan duluan ini. Iya Pak. Juga kapan Pak? Selain itu saya minta izin juga ini. Jadi itu anak-anak di mata pelajaran saya, HP-nya saya mau minta tetap diaktifkan. Karena kan ini aplikasi dasar sih sebetulnya. Sebagian besar itu juga bisa dimanfaatkan handphonenya. Jadi nanti handphonenya itu dibawa ke kelas. Kemudian ini saya takutnya jangan sampai misalnya lewat kita bilang main game gitu, melihat HP gitu anak-anak di kelas. Padahal sebetulnya itu Pak praktek. Saya mau kasih seperti itu. Bisa mungkin juga begitu Pak Di? Ya, bisa sekali Pak. Karena sudah samanya mereka ini pakai HP ini. Beda dulu. Ya. Susah itu barang itu. Sekarang kayak deh. Kayak menjamur menjadi itu bisa dimanfaatkan juga itu Pak. Ya. Bagus itu Pak. Saya berharap itu mungkin kalau sudah begitu ya. Ini kan tadinya Pak itu mungkin ada pokoknya hanya 50% lah atau di bawah 50% yang bisa aktif. Saya menginginkan mungkin kalau sudah seperti itu bisa naik itu kira-kira
85-90 lah yang Iya. betul-betul bisa aktif di kelas. Betul sekali itu, Pak. Kan ya kalau anak-anak juga kan maksudnya dengan HP Pak